pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Asma, saya Direktur Utama dari PT Emas kelas 10 MIPA 4 untuk sesi B. Pada saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bagian struktural dari PT Emas kami. Sebentar, ininya sudah laporan strukturnya ada, terus action plan-nya sudah dikirim juga betul? Satu file apa? Oh, satu file ini. Saya sebagai Direktur Utama, lalu di sebelah kiri saya ada Zahwa Zaira Rindra sebagai Deputi 1, lalu ada di sebelah kanan saya ada Fikri sebagai Deputi 2, dan juga Deputi 1 bertanggung jawab atas 3 manajer, yaitu Collecting, Quality Control, dan Categorism Manager. Sedangkan Deputi 2 akan bertanggung jawab atas Finishing Manager dan Marketing Manager. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana rundown atau action plan yang telah kami laksanakan dalam waktu kurun 2 minggu ini. Seperti yang kita ketahui, kalau pertemuan pertama kali diumumkannya dibentuk perusahaan ini pada tanggal 28 Januari 2022. Nah, pada saat itu juga saya yang terpilih sebagai Direktur Utama bekerja dengan seluruh anggota tim saya untuk membagi tugasnya di setiap manajernya. Pertama-tama saya minta mereka untuk memilih dengan bijaksana bagaimana atau tim mana yang mereka memang bisa dan sungguh-sungguh ingin lakukan. Lalu bila nanti ada kekurangan cocokan atau misalnya ada orang lebih cocok di tim lain, baru kita rembuki bersama dan akhirnya pada tanggal yang sama juga terbentuk tim yang sudah pas. Lalu pada hari yang sama juga tanggal 28 kami membuat sebuah proyek, yaitu yang pertama dilakukan oleh Collecting Manager, yaitu pengumpulan pantun-pantun dan foto dari setiap peserta atau anggota tim kami. Kami memasang tenggang waktu dari hari Jumat hingga hari Minggu, yaitu bertempatan pada tanggal 30 Januari. Jadi di hari Seninnya pantun dan fotonya sudah diserahkan kepada tim selanjutnya. Dan untung saja pengumpulan pantun dan fotonya berjalan lancar. Memang terdapat 1-2 sedikit hambatan, namun dengan kerjasama tim dan komunikasi yang lancar, segala hambatan itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi dikatakan kalau misalnya tugas dari Collecting Manager ini saya katakan sudah cukup bagus, komunikasinya sudah pas. Lalu yang kedua, proyek selanjutnya itu adalah pengolahan pantun oleh Quality Control Manager. Di sini mereka memperbaiki ejaan, ada pantun-pantun yang double atau ada sajak-sajak yang kurang pas. Di sini saya bertanya kepada mereka bagaimana sih rentan waktu yang kira-kira cocok atau pas bagi pengerjaan mereka, karena bagi saya ini pekerjaannya cukup banyak juga ya. Hingga akhirnya mereka berkata kalau misalnya 2 hari cukup lah ya. Jadi akhirnya saya kasih akhirnya itu pada tanggal kurun waktu tanggal 31 Januari hingga tanggal 4 Februari. Memang di sini ada kesulitan-kesulitan karena terdapat beberapa kesalahan. Namun saya sangat mengapresiasi tindakan-tindakan dari semua tim karena ini mau turut membantu dari tugas Quality Control Manager. Dan untungnya pekerjaannya berjalan lancar dan akhirnya tuntas pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, karena pantun dan foto telah diolah dengan baik, selanjutnya dikerahkan kepada kategori manajer. Nah, di sini kategori manajer ini berjalan juga sama lancarnya dengan tugas-tugas sebelumnya. Dan saya juga bersyukur hingga pengolahan pantun ini dikontrol di kategori manajer, tidak ada sampai terjadi perkelahian atau permasalahan besar. Saya sangat bersyukur kalian dapat bekerja sama dengan sangat baik dan mau saling merangkul. Nah, selanjutnya mulai dari tanggal 7 Februari kemarin kita sudah mulai mendesain atau bagaimana sih penyusunan perhalaman demi perhalamannya. Nah, di sini sudah ditanggung oleh Deputi 2 yang dikerjakan oleh Finishing Manager. Nah, untuk waktunya ini saya belum bisa menebak gara-gara kalau bisa dilihat ini kan desain. Tentunya kalian ingin memiliki desain yang unik dan bagus dari setiap tema-temanya. Jadi saya belum menetapkan juga rentannya dan ini prosesnya masih dalam pengerjaan. Sedangkan belum saya menulis di sini yaitu dari tim marketing karena saya masih melihat ini masih abu-abu, tapi saya sudah menyarankan bagi mereka
untuk sudah mempromosikan dan sudah membuat list-list siapa saja yang akan menjadi pelanggannya, yaitu adalah anggota kelas kita, dan mereka sudah mulai memasarkannya atau memperkenalkan produk ini ke orang-orang luar. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Anda sekalian, PT Emas kelas 10 IPA 4 sesi B ya. Maka pada hari ini tanggal 11 ya. Tanggal 10 ya? Oh, tanggal 11. Tanggal 11 Februari 2022 akan menyampaikan laporan progresnya ya. Jadi yang dilaporkan apa Abati? Yang dilaporkan ya Abati atas nama komisaris ya, minta laporannya mulai dari mulai dari direktur umum, kemudian nanti deputi 1, deputi 2 dan juga seluruh manajernya. Nanti akan Abati pandu ya, akan Abati pandu apa yang harus dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita ini real melaksanakan sistem manajemen dari FOACE. Yang pertama yang harus disampaikan nanti oleh dilaporkan oleh direktur, yaitu FOACE planning, berarti action plan-nya ya. Kemudian yang kedua FOACE organizing, siapa sebagai apa. Nah gitu ya. Ini lihat ya, ada real pelajaran semester 1 kita realisasikan actuality ya, practical training PT, latihan praktek ya, entrepreneurship management, mengelola kewirausahaan, actuality ya, dilakukan, diaksikan, direalkan, dinyatakan ya. Jadi planningnya sudah dibuat, organizingnya siapa jadi apa sudah. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan gitu. Kemudian controlling ya. Nah jadi dirut dengan deputi sudah mengontrol sejauh mana kegiatannya. Nanti akan disampaikan oleh dirut juga, oleh deputi. Kemudian kalau ada kendala-kendala, evaluating ya, evaluasi, dievaluasi. Nanti akan dapat dipantau. Baik, untuk itu kesempatan pertama dipersilakan kepada dirut ya, direktur umum. Ya, silakan. Ya. Ini dirutnya langsung ya? Iya, betul. Ya, apa? Nanti ke depannya dirutnya berdiri tunjuk. Kalau nggak ada yang berdiri, tapi sekarang nggak apa-apa. Serah, nggak ada masalah. Pada perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas 10 IPA 4 sesi B. Pada kali ini saya akan mereview kembali apa yang telah Abati jelaskan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini pertama-tama kita udah mereview kembali garis besar apa itu SWOT. Dan sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan SWOT. Yang pertama itu rumus matematika SWOT. Dari rumus matematika SWOT ada 3 klasifikasi, yaitu plus, equal, and minus. Dikatakan plus jika jumlah strength and weakness dikurangkan dan dijumlahkan dan opportunity, dan yang C jadi positif, itu artinya itu menjadi nilai plus, dan equal jika semuanya ditotalkan menghasilkan nilai 0, dan dijadikan minus bila semua hasil totalnya di bawah 0 ataupun dikatakan negatif. Nah, baru yang kedua kita akan menganalisa kuantitatif faktor internal atau strength and weakness. Di sana kita akan diajarkan untuk membuat variabel dari IQ, SQ, dan EQ kita. Pada kali kita hanya baru membuka dengan IQ. Yang tabel pertama ada variabel,
yang berisikan 3 tadi. Baru yang kedua ada faktor sukses ataupun kritis yang berisikan nilai yang disesuaikan dengan cita-cita yang ingin kita capai. Misalnya dengan contoh yang sederhana tadi, dokter, kita membutuhkan nilai biologi, kimia, fisika, matematika, ataupun bahasa asing atau bahasa Inggris. Baru setelah kita temukan nilainya sesuai dengan tes yang kita jalani, kita akan menentukan apakah nilai tersebut menjadi kelemahan ataupun kelebihan kita. Lalu kita akan menyimpulkan kesimpulan, lalu kita membandingkan jumlah yang mana aja kekuatan dan kelemahan kita, dan kita harus menemukan solusi agar kelemahan tersebut tertutupi ataupun terhandle dan kekuatannya tetap menjadi nilai baik bagi kita ataupun dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.